Selamat siang semuanya, selamat sore atau selamat pagi, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Kali ini saya ingin mengungkapkan mengenai cara untuk survive secara keuangan di masa coronavirus ini. Sekali lagi ini tentang cara untuk survive secara keuangan di dalam masa coronavirus ini. Semoga ini bisa berguna. Pertama kita akan buka kartu yang pertama. Ini tentang kondisi yang dari masa lalu sampai ke sekarang, bahwa kita harus melupakan apa pencapaian-pencapaian yang telah didapat di masa lalu, entah itu kesuksesan secara finansial, keuangan, pekerjaan. Untuk saat ini perlu kita lupakan dulu. Kenapa? Karena kalau kita masih terikat dengan hal-hal yang di masa lalu, terutama masa-masa sukses kita dan sebagainya, ketika kita masuk ke masa ini, kita akan semakin sulit untuk beradaptasi atau untuk move on. Karena masa coronavirus ini kita tidak tahu sampai kapan. Di penglihatan yang terakhir saya itu Agustus lah baru kita bisa clear, dan ini masih 4 bulanan lagi ya. Dan itu juga kan kita lihat ada banyak faktor seperti kinerja yang sedang dilakukan sekarang oleh pemerintah maupun masyarakat. Karena itu hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan di masa lalu sebaiknya dilupakan dulu. Jangan terikat ke hal-hal seperti ini. Jangan memandang bahwa dulu punya kerjaan enak, dulu saya punya omset segini-segini, sekarang nggak ada. Nggak usah fokus ke situ dulu. Karena apa yang dihadapi sekarang ini benar-benar sini devastating ya, benar-benar menghancurkan keseimbangan. Andaikan kartu ini berdiri tegak maksudnya nggak terbalik kayak gini, itu akan berarti sangat bagus keseimbangan dari segi kemakmuran. Tapi ini kita lihat dia benar-benar terbalik ya. Jadi adanya ketidakseimbangan secara menyeluruh yang terjadi di bidang ekonomi ini benar-benar terjadi pukulan yang sangat berat. Jadi bisa dibilang sekarang kita udah di dalam survival mode, terutama bagi kita yang secara ekonomi nggak terlalu bagus. Ini benar-benar survival dan sangat diperlukan adaptasi. Jadi ingat, di dalam setiap tantangan yang diperlukan adalah adaptasi. Sebelum saya lanjut, saya akan perlihatkan kartu ke depannya. Kedepannya kalau survival mode ini bisa dilewatin, kita akan masuk ke masa yang baik. Di sini dibilang keseimbangan akan kembali, dan secara perlahan juga akan ada kenaikan dari sisi finansial. Tapi tentunya kita nggak bisa diam-diam aja menunggu. Ini harus dilewatin dulu. Masa yang devastating moment ini harus dilewatin dulu. Bagaimana caranya? Ya tadi dibilang ini adalah saatnya kita beradaptasi. Adaptasi itu apa? Pertama, adaptasi itu adalah berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi. Itu teori yang semua orang mungkin tahu ya. Tapi ternyata kalau kita belajar lagi tentang adaptasi secara filosofis, adaptasi itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, si individu itu tidak mampu untuk mengubah keadaan. Tentu mengubah keadaan itu yang paling gampang ya. Misalnya kita kaya banget atau kita punya keuangan yang sangat kuat, kita bisa ngubah-ngubah keadaan itu dengan mudah. Misalnya kita punya emas, ya tinggal jual emas, harganya lagi tinggi. Jual dolar juga harganya lagi tinggi banget. Atau charter pesawat ke tempat yang mungkin COVID-nya nggak terlalu banyak. Bikin usaha yang baru juga nggak usah terlalu banyak mikir. Tapi melakukan perubahan environment tentunya bukan hal yang bisa dilakukan semua orang. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah meniru. Meniru artinya kita belajar meniru kira-kira bisnis atau pekerjaan apa sih yang masih survive di masa sekarang. Itu kita bisa lihat, bisa diobserve kira-kira apa pekerjaan yang masih survive, yang masih bisa jalan di masa sekarang. Itu kita bisa meniru. Ini proses belajar yang bisa dibilang paling mudah ya, cuma melihat, observasi. Ya bisa juga lihat-lihat dari internet, browsing, atau kita mengamati keadaan sekitar, kira-kira usaha apa atau pekerjaan apa yang masih berjalan. Yang kedua adalah dengan berkoeksistensi. Koeksistensi itu artinya kalau misalnya kita sendiri ini merasa nggak mampu, barangkali kita perlu partner atau orang lain yang bisa bekerja sama dengan kita, yang membuat efek yang lebih besar.
Nah, di sini teman-teman bisa cari kira-kira teman-teman atau jaringan-jaringan apa yang perlu diajak untuk join. Sekali lagi tentunya kalau kita udah ngelewatin ini ya, bisa melepas masa lalu atau bisa melepas ya ingatan-ingatan yang menghalangi kita. Jadi kalau mau join atau mau kerja sama ya nggak usah pakai gengsi-gengsi. Join itu juga bisa berarti belajar bareng untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Nah, yang ketiga ini sebenarnya yang paling penting. Yang ketiga ini adalah trade-off namanya. Trade-off itu berarti kita melakukan barter apa yang kita miliki untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Trade-off itu kalau dicontohkan secara adaptasi mungkin leher jerapah yang panjang, dia bisa mendapatkan makanan tuh mudah. Tapi kerugiannya ya dia susah untuk beristirahat. Lehernya kepanjangan tadi ya. Nah, dalam hal ini trade-off bisa kita lakukan terutama buat teman-teman ya dengan waktu itu kita trade, waktu yang kita punya nih sekarang banyak dengan apa? Dengan proses belajar. Ini mungkin yang sangat dibenci sama orang ya. Orang-orang nggak mau belajar, maunya duduk-duduk mungkin dapat sumbangan dari pemerintah selesai. Atau duduk-duduk ada orang kasih bantuan tuh beres untuk beberapa bulan ke depan. Padahal sebenarnya kalau kita mau meluangkan waktu untuk belajar, waktu kita korbankan, ya kita bisa belajar hal-hal yang baru untuk melewati masa-masa sulit ini. Belajar itu juga sesuatu yang memang gak enak ya buat semua, gak enak dari korban waktu dan belum tentu berhasil. Tapi gak berhasil pun artinya ada sesuatu yang lain yang bisa dipelajarin. Kalau boleh sedikit sharing dari channel saya sendiri ini juga belajarnya banyak. Kalau kalian lihat di video awal tuh jelek banget, hampir nggak ada editannya ya. Sekarang juga mungkin masih jelek ya, tapi saya merasa mendapatkan gain yang cukup baik. Subscribernya sudah meningkat, terus dari view-nya juga secara rutin saya udah dapat. Dan memang ada trade-off ya, trade-off-nya waktu, terus waktu belajar, ya waktu juga mungkin merasa malu kalau video udah dikeluarin, oh totonya nggak laku, nggak ada yang nonton. Tapi ya itu artinya trade-off. Secara akumulasi kalau kalian lihat channel ini semakin berkembang. Saya nggak nyangka udah melebihi 150 subscriber hanya dalam waktu kira-kira efektifnya kurang sebulan lah. Walaupun sebulan udah berjalan, tapi itu waktu itu saya nggak rutinin ya. Setelah dirutinin ternyata subscriber bertambah terus, viewer nambah terus. Nah itu juga kalian bisa belajar mungkin untuk di bidang yang lain. Ingat kalau nggak ada trade-off, adaptasi juga akan sulit untuk tercapai. Nah, di sini ada kartu yang saya buka, ini adalah keuntungan atau apa yang bisa dimanfaatkan adalah di masa diam ini kita punya banyak waktu untuk berpikir, untuk melihat situasi, untuk mempelajari situasi, untuk bergerak ke selanjutnya mau ngapain gitu. Jadi dari hermit ini lebih ke pemikiran, ke perenungan, tapi tentunya tadi ya waktu untuk berpikir yang baik, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan. Sementara kerugiannya adalah ini, kerugiannya kita juga tidak bisa mengharapkan terlalu besar gitu. Karena tadi kan ini targetnya survive akhirnya kita artinya bertahan sampai beberapa bulan ke depan. Kita nggak bisa mungkin mentargetkan usaha ini akan yang sukses gemilang, yang sangat bagus banget, sebaiknya tidak ditargetkan seperti itu. Tapi targetnya tadi cukup target survive aja. Semoga ini bisa dipahamin, terutama tadi yang tentang trade-off itu, tentang bagaimana sih dengan sedikit atau banyak pengorbanan kita juga bisa mendapat gain atau mendapat sesuatu yang lebih. Jadi intinya belajar ya. Coba belajar dan belajar. Oke? Terima kasih, semoga ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian.